Oke, ketua kelas, siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romi, silakan pimpin berdoa. Ya, Pak Hasan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak absen dulu ya. Abdaramin, hadir ya. Agus, Andika, Dila, Heru, Ijrah, Jepri, Aldi, enggak datang. Yasin, Untung, Nopi, Nurma, Putriana, Rima, Romi, Krisda, Sapira, Susila. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir ya. Tanpa keterangan berarti sini di Alfa. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak mau ngecek dulu kebersihan kelas kita bagaimana. Bagaimana kelasnya sudah bersih? Ya, karena kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Mantap. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Nopi silakan pimpin kawannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Diri. Silakan berdiri semua. Nopi di tengah aja. Ya. Oke. Tanah aja dah. Oke. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, beribadah bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, ini adalah pertemuan kita pertama ya. Bapak, sebelum masuk ke materi nanti, ya kita perlu lihat dulu materi kita. Inilah judulnya ya. Ini judul materi kita pada saat ini, Indonesia Zaman Hindu, Buddha, ya, atau silang budaya lokal dan global tahap awal. Ya, atau pada umumnya nanti lebih ininya ke kerajaan Hindu Buddha. Kita lanjutkan ya. Sebelum ya. Nah, ini kan mungkin di semester
2 kemarin ya, semester 1 kemarin. Nah, ini mungkin kita udah belajar ya, kita ingat-ingat dulu. Kira-kira materi kita pada pertemuan sebelumnya itu apa? Asal usul nenek moyang. Iya. Oke, berarti nggak salah. Oh enggak. Sepertinya bukan. Kira-kira apa? Pra? Iya, praaksara. Jadi jangan lupa. Ya, materi kita jangan lupa. Ya, ini kita ingat. Ya, lalu, ya berarti kita sudah masuk ke praaksara. Kira-kira apa arti dari praaksara itu? Coba satu orang. Apa? Nah, di mana manusia belum kenal tulisan. Oke. Jadi itulah namanya praaksara. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah ya sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak jelaskan dulu tujuannya. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4. Ya, nanti setelah Anda ya mempelajari materi kita ini, inilah tujuan kita untuk belajar materi ini. Yang pertama, ya peserta didik itu mampu menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia menjelang masuknya pengaruh Hindu-Buddha dengan baik. Berarti kamu nanti mampu ya menganalisisnya. Bagaimana kehidupan manusia pada saat Hindu-Buddha. Lalu selanjutnya yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan. Mengklasifikasi ini berarti mengelompokkan ya berbagai kerajaan. Berarti kerajaan apa-apa saja nanti yang ada di Indonesia. Ya, itu nanti pasti kamu harus tahu nanti. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis corak kehidupan pada masa ya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan pengaruhnya pada masyarakat ya pada masa kini. Ya. Apakah nanti ada enggak ya pengaruh yang kita pakai atau peninggalan yang kita pakai ya dari masa kerajaan Hindu-Buddha itu sampai sekarang. Ya, kalau ada nanti kira-kira apa nanti? Nah, berarti kamu sudah tahu, oh berarti ini Pak, berarti nah ini sebelum kita sudah ada. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, ya melalui nanti diskusi kelompok, ya berarti nanti setelah ini kita ada kelompok nanti ya. Peserta didik mampu membuat karya tulis, ya berbagai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bentuk mind mapping. Ya nanti Pak, bagaimana nanti mind mappingnya? Nanti kita lihat videonya. Itu tujuan kita, ya. Manfaatnya adalah ini nanti, ya manfaat kita mempelajari materi ini apa? Ada 3 manfaatnya. Yang pertama dapat mengetahui proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kedua dapat mengetahui hasil budaya masa Hindu-Buddha. Bagaimana hasilnya atau budayanya. Lalu yang ketiga dapat memahami corak kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Ya, itu berarti kamu, inilah manfaatnya nanti kita mempelajari ini. Lalu ya metodenya, ya metode pembelajaran kita pada saat ini adalah PJBL, ya Project Based Learning. Berarti artinya kamu nanti dari setelah mempelajari materi ini, kamu harus mampu membuat sebuah produk. Nah, berarti kegiatan kita pada hari ini adalah membuat sebuah produk di kelompok kamu nanti masing-masing. Ya, tuh. Ya itu, oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke materinya. Ada? Bagaimana? Oh enggak. Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan, kita lihat dulu materi kita pada saat ini ya. Video Indonesia pada zaman Hindu Buddha. Oke, amati ya dengan baik ya.
Kan dengan baik. Kalau ada yang mau ditulis nanti silakan.
Oke. Ya, jadi itu adalah materi kita yang sudah kita lihat tadi. Jadi situ Abi menyampaikan berarti Hindu Buddha itu lahir di India. Nah, di India pada abad atau pada tahun 5 sebelum Masehi. Berarti Hindu Buddha dua-duanya lahir di Indonesia. Masuk ke Indonesia bagaimana? Ada tadi yang membawanya ya. Ada 4 teori tadi ya. Teori Brahma ya, terus Ksatria, Waisya, terus satu lagi apa? Hah? 4 ya tadi. Harus balik, ada? Hah? Atau Sudra? Kan Waisya itu apa? Pedagang kan? Ksatria itu para prajurit, Brahma itu pendeta atau kalau bahasa kita sekarang ini namanya ustadz. Nah, mereka yang membawa ke sini. Itu kalau dalam bahasa Islam, tapi kalau dalam bahasa mereka itu Brahman. Oke, selanjutnya ya kita lihat selanjutnya. Nah, ini kira-kira ada yang tahu nggak gambar apa ini? Ya kan ada 2, ada 3. Yang pertama apa? Yang sebelah, yang paling Borobudur. Yang di tengah patung apa namanya? Buddha. Yang terakhir Candi Prambanan. Kira-kira dari yang ketiga ini apa sudah pernah ke sana? Belum. Ya. Bagaimana caranya mau ke sana nanti? Maka ambillah jurusan sejarah supaya kamu nanti wajib ini dikunjungi kalau emang ambil jurusan sejarah. Ya, karena Bapak sudah pernah ke sini tahun 2007. Nah, itu berbeda dengan sekarang ya. Kalau tahun 2007 masuknya ke sana itu satu orang itu 5.000. Kalau sekarang mungkin udah di atas 150.000. Ya kenapa? Dunia ini semakin lama kan semakin berkembang. Ya. Dan biaya perawatnya pun semakin banyak. Maka harus ya harga masuk pun, tiket masuk pun ke sana harus memang dinaikkan. Nah, kalau di kita ini apakah ada seperti ini tempat-tempat candi-candi peninggalan masa-masa Hindu Buddha? Nggak ada. Ya karena ada sih ada, tapi dulu ya. Ya itu kena udah habis dimakan waktu. Karena kita nggak menjaga, nggak merawat. Karena ya kita yang sekarang ini ya melestarikan hal-hal seperti itu kayaknya mustahil ya. Yang kita lestarikan sekarang ini adalah HP kan begitu ya, Android. Nah, barang-barang yang berharga seperti kereta, mobil, itu kita lestarikan. Tapi kalau benda-benda peninggalan sejarah dulu, udah jarang diinikan. Ya, itu jarang dilestarikan. Apa-apa namanya diperbagi atau dipelihara, itu jarang sekali. Apalagi mau merawatnya. Ya, merawatnya. Pak, siapa yang mau Pak merawat barang-barang yang dulu nggak ada gaji misalnya? Ya, ini kan bahaya juga. Ini nggak bisa seperti itu. Misalnya kalau di kita ini peninggalan Hindu Buddha nggak ada. Sekarang kita lihat nggak ada. Tapi kalau di Jawa sana banyak sekali. Ya, jangankan di Jawa, di Sumatera bagian selatan, ya namanya selatan sana, Palembang, itu masih ada. Itu masih ada peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Nah, ini berarti nanti kalau kamu ingin ke sini, ya, ini kan kita berdoa, cita-cita kan boleh ya. Suatu saat Pak saya akan ke sana nanti misalnya, mau melihat bagaimana bentuk Candi Borobudur sebenarnya. Yang saya lihat Pak di TV, di gambar-gambar ada di internet. Sekarang ini kan enak sekali ya. Kita duduk di sini, kita bisa jalan-jalan ke dunia Eropa. Tinggal kalian aja lihat. Cuman ya dalam hayalan tapi dalam nyatanya enggak kan. Oh ini di Eropa seperti ini, oh, di Bali seperti ini. Oh seperti ini tak kehidupan di sana. Bisa kita lihat dari internet. Ya jadi oke. Ya untuk selanjutnya ya saya rasa Bapak anak-anak saya udah paham nih ya. Nah, berarti ini bangunan Borobudur seperti ini, nah, Hindu seperti ini, berarti Buddha seperti ini. Nah, berarti yang Buddha nanti Borobudur, yang Hindu nanti Prambanan itu aja. Oke, kita lanjutkan. Ya, oke silakan bentuk kelompoknya. Atau ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah berarti kita tinggal lanjut kerja. Ya, nanti akan Bapak bagikan di lembar kerja kelompoknya atau LKPD-nya. Ini kita sebelum kita menyusun jadwal kita, Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok
Ini kelompok berapa? Ini 1, ini 2, 3, 4. Oke, silakan dibaca ya hasilnya. Ya, lalu nanti buat ya di paling di paling akhir. Nah, itu ada namanya menyusun jadwal proyek. Nah, pertama tadi asosiasi kita kira-kira kesepakatan kita bersama berapa menit waktu mengerjakan mind mapping tadi. Nah, kira-kira. Oke, kita taruh berarti sekarang jam berapa dah? Setengah 11. Pas lewat, kita taruhlah jam 11, jam 10.30. Berarti selesainya nanti jam 11, 10. Bisa ya? Tapi ada sekitar 6.40. Kita taruhlah 1 jam aja. Berarti nanti di 20-nya nanti. Silakan dikerjakan dulu, dibuat itu namanya sebelum kamu mengerjakan LKP tugasnya itu. Nah, kita lihat dulu jadwalnya cara membuat mind mapping itu seperti apa Pak. Nah, nanti perhatikan baik-baik. Nah, seperti itulah nanti kamu buat. Oke, perhatikan ini baik-baik ya. Nanti kalau kurang paham nanti bisa ditanya. Silakan ini perhatikan. Ini cara membuat mind mapping. Silakan buka. Apa itu mind mapping? Bagaimana cara membuat? Mapping adalah data jelas. Suatu cara atau metode pengacara atau poin-poin suatu materi agar lebih cepat dan mudah dirangkuman dan
main mapping selesai, jangan lupa berikan nama dan kelas. Berikut adalah contoh main mapping. Sekian video cara membuat main mapping yang mudah. Semoga kalian bisa menerapkannya. Selamat belajar. Oke. Nah, jadi seperti itulah cara membuat mind mapping. Jadi silakan dikerjakan seperti yang cara yang tadi. Kira-kira nanti kalau nggak paham tanya. Jadi di LKPD itu sudah ada ya tugasnya masing-masing. Kira-kira kelompok 1 tentang apa mau dibuat judulnya. Tadi kan di situ harus menyiapkan topik. Judulnya dulu apa. Nah, di tengah itu dibuat judulnya tengahnya. Itu nanti yang apanya itu ada di situ semua yang kamu ingin kamu kerjakan di LKPD itu sudah ada. Langkahnya sudah ada di situ. Kalau materinya silakan nanti download lihat HP-nya ya, di situ sudah ada. Ya. Linknya sudah ada Bapak cantumkan di situ, kamu tinggal masukkan link tersebut, kira-kira mana? Misalnya kelompok 1 membahas apa? Nah, itu yang kamu masukkan linknya. Ya. Ini di paling ini ada nih. Nah, berarti di sini yang harus kamu buat ya, yang pertama tadi kan buat dulu topiknya apa? Nah, topiknya nanti di tengah sini nanti. Kerajaan apa misalnya kamu? Nah, silakan lihat di apanya tadi. Kerajaan kelompok berapa? 3. Berarti Mataram kuno. Judulnya sini Mataram kuno. Lalu nanti di sini yang perlu diinikan adalah nilai politiknya apa? Nilai budayanya apa? Nilai sosial ekonominya apa? Dari kerajaan itu. Yang penting inti-intinya saja. Ya, intinya yang dimasukkan ke sini. Nggak usah semua dari sini dimasukkan. Nanti nggak muat ini. Nah, ya, nggak muat. Intinya ya tadi yang dimasukkan atau yang penting-penting saja yang dimasukkan ke sana. Oke? Itu kan di materi tadi sudah ada. Nah, silakan dikerjakan, waktu kamu tidak banyak. Kita sampai nanti jam 11.20 nanti. Ya. Pak Nopi. Oh, ini bukan LKPD-nya. Ini buat saya, bukan buat kamu. Salah dari tadi nggak ngomong, LKPD saya masalah. Itu ada materi apa? Tentang kelompok berapa? Ini kerajaan Sriwijaya. Buat tadi di sini kerajaan Sriwijaya. Kira-kira di sini apa yang ada? Apakah rajanya siapa, kehidupan budayanya bagaimana? Terus nanti jangan lupa buat nama kelompoknya ya di atas tuh, di atas ini paling atas nanti buat nama kelompoknya. Kelompok 1 misalnya anggotanya siapa, nama-nama orangnya. Silakan. Yang lain tadi ya, atau satu orang yang menulis di situ, yang lain cari bahannya di internet itu di HP masing-masing. Yang berkaitan dengan ya materi yang kamu kerjakan di kelompok tersebut. Ya nanti ini materinya Sriwijaya, yang dicari Mataram kuno kan beda nanti hasilnya. Jadi silakan. Nah, silakan dibuat terus di apanya itu. Kira-kira ada yang nggak paham? Saya nggak paham. Judul saya tadi itu bukan apa. Nah, dengan yang pentingnya apa di situ? Kehidupan budayanya bagaimana? Kehidupan itu bagaimana? Atau nama rajanya siapa? Yang inti itu yang dimasukkan. Berarti atau yang penting-penting saja. Oke, saya kelompok pertanyaan. Silakan siapa yang menulis? Jangan lama-lama waktunya, karena waktu kamu terbatas. Tapi jangan lupa nanti nama setelah selesai jangan lupa nanti
Oke, di sini tadi ada. Apa yang mau dibuat diambil dari situ intinya? Judulnya nanti judulnya ya. Topiknya, lalu nanti buat mana kerennya gitu. Ya, nanti kan dari kelompok masing-masing kan beda-beda karena beda orangnya kan. Dan beda juga judulnya. Cara pembuatannya pun mungkin beda-beda, ada yang lebih menarik. Kalau bisa yang lebih bagus dibuat. Oke. Kenapa kalau dikerjakan? Kalau misalnya bisa melukis peninggalannya, misalnya peninggalan dari kerajaan Kutai misalnya, seperti apa tadi buku batu misalnya. Kamu gambar di situ bisa, nah, walaupun nggak mirip-mirip sekali nggak apa-apa. Nah, boleh digambar hasil budayanya misalnya. Nah, ini apa genggam misalnya ini, atau misalnya candi, ya, ini candinya. Enggak pun bagus sekali persis sama candinya itu, agak mirip-mirip sedikit lah. Nggak apa-apa. Kalau bisa melukis. Kan bahannya kan bisa dibawa kemarin kan? Alat-alatnya. Kira-kira kalau nggak paham Pak, ini bagaimana nih Pak? Ditanyakan ke Bapak. Oke, kalau nggak paham nanti ditanyakan. Itu seperti itu kan banyak itu keren-keren kalian buat tuh. Nah, itu yang buat siapa itu? Yang di dinding nih. Kalau bisa ini lebih keren lagi. Ya, ya. Kira-kira dari situ apa yang mau dibuat ditaruh di yang pentingnya, pokok intinya saja. Ya. Kalau mau ditulis semua ke situ kan nggak muat. Hasil budayanya kira-kira apa? Ya, hasil politiknya kira-kira apa? Poin-poin yang penting saja ya. Tadi kan sudah dijelaskan tadi membuat itu. Untuk apa itu dibuat? Agar kita lebih mudah memahaminya. Lebih mudah memahami dari materi tersebut. Ya. Itu tujuannya dibuat itu ya. Kenapa yang inti-intinya saja dibuat supaya kita lebih paham. Ini udah mulai judulnya udah. Silakan caranya mau bagaimana, silakan kompromi dengan kelompoknya masing-masing. Si Romi kan bisa buat gambarnya kan? Peninggalan dari itu apa misalnya? Ya kalau nggak mirip-mirip, nggak persis sama, mirip-mirip sedikit, ya udahlah. Ya jangan terlalu jauh melencengnya. Coba cari di apa tadi. Nah ini di sini ada nggak? Yang mau kalian ambil apanya misalnya kehidupan sosialnya. Nah, apa saja yang kehidupan sosialnya seperti apa? Bertani kah apa misalnya? Nah, kehidupan budayanya apa saja misalnya? Atau mungkin lebih cari lagi untuk ini kan sedikit cuman lebih apa ada nanti di situ lagi. Atau nama-nama rajanya siapa? Raja pertama, kedua, ketiga terus. Penting poin intinya ya. Paham cara saya? Oke, silakan dikerjakan saling
konsultasi antara sesama teman kelompoknya. Jangan tanya ke yang lain, Heru. Kelompokmu aja nanti. Karena nanti kamu dengan kelompok yang lain nggak sama. Ya, jadi kalau kurang paham, ya mohon ditanyakan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Enggak ada. Silakan terus dikerjakan. Siapa yang Pak Yasir? Ini
fokus masing-masing ke kelompoknya. Jangan kelompok yang lain fokusnya. Nyamuk kan siap, potensial. Pakai video, pakai video, penting konser kreatif, sebagus mungkin. Orangnya jago-jago lukis semua. Yang penting tadi kan intinya. Yang ada intinya. Poin-poin yang apa tujuannya buat kita memudahkan kita. Berarti Aldi di situ ya. Apa kan nanti? Biar apa lagi? Bukan lagi kan?
Warna-warni boleh. Boleh. Kita banyak warnanya kan bisa. Kira-kira warnanya itu sesuai kan? Kalau ini warnanya enggak cocok ya warnanya. Kalau misalnya ini saja hitam, warnanya apa? Fokus ya, waktu kita nggak lama lagi. Poinnya aja ya. Yang dituliskan di situ poin-poinnya aja. Ya.
Ini bagaimana? Ini udah berapa persen? 40, masih jauh kali nih 40. Ini udah berapa? Ini udah 60 lebih ya. Ini berapa udah? Intinya saja tadi ya. Yang pentingnya saja, kalau nggak usah semua ditulis. Dimasukkan ke sana. Kalau dia nggak paham, tanyakan, Pak, ini bagaimana?
Waktu tinggal lagi 10 menit lagi ya. Nanti kita di 4 itu udah selesai ya. Di 4 itu baru nanti kita lihat hasilnya. Nah, kelompok 4 jangan terlalu kelompok orang. Punya kalian nggak siap. Asik punya orang maksudnya punya kita nggak siap. Fokus di masing-masing pekerjaan. Kalau misalnya perlu, misalnya kawannya mau minta alatnya atau orang, semuanya dibangun. Punya kamu nggak? Ya. Yang ibaratnya nanti alat kita nggak ada, atau pinjam punya kawan. Hasilnya, hasil budayanya, hasilnya apa? Hasil budaya. Kalau misalnya apa lagi? Kalau paling banyak mereka orang yang nanti hasil budayanya banyak nih yang terkenal tadi yang contohnya tadi itu memang hasil budayanya
Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Saya Bapak tambah lagi ya. Akhirnya ini kan 4, ini 5 aja.
Ya, buat nama kelompok berapa dulu? Kemana buat? Kelompok berapa? Kalau kapital jauh besar, namanya gua di Maulana panjang sekali. Nama kelompoknya, kalau namanya panjang, ya. Ini nggak tahu mana. Heru yang panjang. Heru siapa? Kalau tingkat Heru, dia di mana? Kalau orang kan Andika paling panjangnya namanya.
terlalu mungkin nanti mau akan banyak ini. Banyak kan Yasin, Aldi, Heru, Ulana, panjang namanya. Oke, sudah waktunya sudah menunjukkan. Oke, jadi kita cukupkan dulu ya pengerjaannya di situ. Yang belum siap nanti kita ini. Sudah? Sudah berhenti dulu bekerja. Kan waktunya udah habis ya. Kita tadi janji kita di 5. Tadi kan pertama di 4. Karena masih Bapak kasih bonus 5 menit lagi. Jadi di 5. Nah, oke, jadi silakan dulu ditinggalkan dulu tuh, nanti bawa ke depan satu, masing-masing satu. Sudah? Oke, sudah. Coba Bapak mau lihat dulu satu. Kelompok berapa dulu? Oke. Loh, kelompok ini aja, kelompok 1 ya. Kelompok 1 nih. Kelompok 2. Oke. Coba bawa ke depan dulu. 2 orang. Nanti kita tunjukkan mana kepada orang-orangnya, mana nanti yang kurang nanti kita. Jadi ini bukan belum presentase ya. Presentase nanti di depan. Nah, di sini aja. Kita lihat dulu. Hasilnya seperti apa. Nah, kita mau di sini aja, nggak usah terlalu jauh. Ini aja. Pegang aja satu sana pegang dulu. Kira-kira ini udah luar biasa ya. Tapi belum siap semua ya. Nanti ini kalau bisa dikasih ini nanti. Terus nama kelompok judulnya nih. Oke, ini udah mantap nih. Nah, tapi kalau bisa minggu depan kita baguskan lagi warnanya. Oke, ini udah bagus. Oke, ini kelompok berapa nih? 2. Nah, kelompok 2 mantap nih. Tinggal ke dekorasi supaya lebih menarik. Kelompok yang sana dulu. Siapa dulu? Kalau kita yang kerjanya sudah supaya mana sudah selesai itu aja nanti. Karena minggu depan masih kita lanjutkan. Ya. Siapnya sehari ini batas mana dulu? Biar kita lihat hasilnya kita uji dulu apakah berangkat atau belum. Kalau belum berangkat kita bisa lagi. Oke, 2 orang. Nah, Roni sama Heru, coba ya. Tunjukkan dulu sini. Coba kita lihat hasilnya. Hasil dari pengerjaan. Oh, ini masih cukup panjang ya. Misalnya ini peninggalannya dulu. Sejarah kerajaan Kutai. Pendirian. Atau jangan pendiri kerajaan Kutai. Paham? Pendirian masa kejayaan perempuan. Ini berarti ini nama kelompok nanti buat mana? Di sini atau di sini boleh? Gimana kira-kira ini? Oke, ini udah tinggal nambah lagi ya, masih belum gitu ya. Oke, semangat untuk kelompok berapa nih? Kelompok 1, oke, tangannya. Oke, berarti kalau mereka masih ada beberapa lagi yang belum siap. Oke, selanjutnya kelompok ke sana dulu, coba. Nah, bawa sini dulu. Kalau belum siap, nanti ada siapkan lagi. Berapa siapnya tadi? Karena nanti minggu depan masih ada. Untuk hari ini kita merefleksinya dulu bagaimana hasil yang kita kerjakan pada saat ini. Oke, silakan. Bapak melihat dulu. Oke. Ini warnanya kalau boleh dia pakai. Ini di sini apa mau sini?
Warnanya kalau bisa di lagi warna. Atau misalnya mau buat di minggu depan tadi ya. Minggu depan kita kerjakan lagi di waktu kita 15 menit. Oke, kelompok yang terakhir. Bagaimana hasilnya? Oh, yang keren-keren semua ya. Di kelompok terakhir ini kita lihat bagaimana hasil pengerjaannya pada tahap pertama ini. Oh, ini belum ada dekorasi yang bagus ya. Kalau bisa, mana bagusnya? Warnanya pun masih kurang ya. Kalau nanti diwarnain lagi bagus. Dari warna yang kira-kira cerah ya, cerah dari sini. Gimana ini? Oke, pertanyaannya buat kelompok 4 ya. Kelompok 3. Jadi silakan ya. Yang belum misalnya kan, yang belum siap. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi, kita siapkan lagi, kita kasih nanti waktunya kita 15 menit lagi untuk mengerjakan yang belum siap. Atau mungkin misalnya yang sudah siap mau menambah apa misalnya. Mau menambah hiasannya lagi supaya lebih menarik, boleh nanti. Ya, boleh. Itu nanti kita kerjakan di minggu depan. Dan setelah nanti itu, setelah habis 15 menit itu nanti kita presentasikan hasil dari yang kamu nikah. Ya, hasil dari kerja kelompok kamu ya di depan. Nanti yang maju nggak usah banyak, 2 orang saja. Ya, 2 orang aja nanti kita tempel di sana menjelaskan. Nanti yang lain silakan ditanyakan nanti. Ya. Oke, untuk tugas itu silakan disimpan dulu. Ya, kita lanjutkan nanti ke minggu depan. Ya, karena ya waktu kita masih ada, masih panjang waktu kita. Ya, minggu depan masih ada waktu kita. Ya, bukan hari ini dipresentasikan, tapi itu disimpan bagus-bagus. Jangan sampai nanti Pak punya kami rusak misalnya. Itu kan bahaya. Nanti ulang lagi dari awal. Ini jadi bahaya juga nanti. Ya, simpan. Ya, kira-kira dari antara kelompok kamu itu siapa yang pegang misalnya? Silakan nanti yang pegang. Ya, bertanggung jawab dengan apa yang dia pegang ya. Itu ya. Jangan nanti Pak Sipolan nggak hadir. Oke ya, Bapak ingatkan sekali lagi. Yang memegang itu kalau misalnya dia berhalangan nanti minggu depan nggak datang, kasih ke kawannya. Atau misalnya kan kita kan nggak tahu sakit misalnya, entah ada kegiatan lain. Kasih ke kawan yang lainnya. Oh ini tugas kita kemarin, nanti saya nggak bisa masuk, saya sakit misalnya. Kasih supaya kelompok kamu atau kawan kamu yang nggak masuk pada saat itu nggak ada bahan untuk dipresentasikan. Ya kalau kamu yang megang nanti yang datang itu gimana? Nggak bisa dia presentasi ke depan nanti. Nah, jadi oke ya. Oke, kita simpan itu, alat-alatnya simpankan semua. Kita fokus ke materi kita selanjutnya atau ke slide kita selanjutnya. Oke, selanjutnya ya. Ini kita menyimpulkan materi kita. Tadi kan kita sudah belajar ya, tentang membuat itu tentang materi kita tadi. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan di antara kamu semua, anak-anak saya? Siapa? Atau dari tayangan video tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Nah, kalau kesimpulan dari kerja kelompok kamu jangan dulu nanti kan belum siap sebagian ya. Nah, dari materi kita tadi, kesimpulannya berarti adalah agama Hindu itu, ya, agama Hindu dan Buddha itu masuk, ternyata lahir di India, lalu masuk ke Indonesia, ya, dibawa oleh beberapa apa tadi? Wah, ada yang mengatakan bahwa Hindu Buddha itu masuk ke sini, dibawa oleh ini. Tadi kan ada dibawa oleh Brahmana. Brahmana itu kan kalau Hindu di Brahmana itu ya, karena Hindu itu agama di India itu tidak wajib disebarkan agama Hindu itu. Ya. Jadi nanti pertanyaan Bapak, mana kira-kira duluan lahir, Hindu atau Buddha? Hah? Ada yang jawab Hindu, ada yang jawab Buddha. Kira-kira mana yang lebih duluan lahirnya? Hindu. Oke. Berarti ada 2 versi nih ya. Nanti Bapak jelaskan sedikit. Yang pertama lahir itu
Hindu. Lalu yang kedua baru Buddha. Kenapa Buddha bisa lahir? Karena Hindu ini terlalu mengekang kehidupan masyarakat India. Ya, sehingga tadi kan ada Siddhartha Gautama itu kan yang melahirkan agama Buddha. Karena dia tidak tahan melihat masyarakat India dikekang oleh kaum Brahmana. Nah, maka muncullah agama baru, yaitu Buddha. Ya, sehingga Buddha ini agama yang wajib disebarkan. Dan juga agama Buddha itu tidak seribet agama Hindu. Nah, Hindu itu menggunakan bahasa, tadi kan di sini ada tadi bahasa Sanskerta tadi kalau nggak salah ya. Itu yang dimengerti oleh kaum Brahmana saja. Ya, masyarakat India nggak mengerti itu. Nah, mereka menggunakan bahasa Prakrit, itu bahasa Sarin. Contoh misalnya di kita nih, kamu nggak paham bahasa Inggris. Nah, saya mengajar pakai bahasa Inggris, nggak pernah ada bahasa Indonesianya. Kan nggak ngerti kamu. Ini apa yang diajarkan Bapak ini bahasa Inggris? Nah, coba kalau saya misalnya kamu bisa bahasa Indonesia, saya ngajar bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa misalnya bahasa Indonesia, saya juga bisa bahasa Gayo bisa. Oke, bahasa kita. Nah, jangan nanti orang nggak bisa bahasa Indonesia misalnya di rumah kamu, ya. Terus bahasa Indonesia ini apa ini orang ini ngomong? Kan sama nanti kayak kerbau nonton TV kan? Nggak ngerti dia apa bahasa itu, nggak ngerti. Jadi seperti itu juga lah Hindu, ya. Mereka tidak mengerti bahasa itu. Jadi berarti kesimpulannya agama Hindu itu lahir di India. Ya, duluan agama Hindu lahir, baru setelah itu agama Buddha. Buddha itu artinya seseorang yang telah mendapat pencerahan. Atau kalau bahasa sekarang ini menerima wahyu. Nah, itu. Itu menerima wahyu dari seseorang misalnya. Atau kan banyak juga nanti kamu nuntut ilmu, Pak saya baru menerima wahyu maka wajib saya sebarkan nih misalnya. Nah, itu kan bahaya zaman sekarang, itu sesat namanya ya. Enggak boleh. Jadi oke, itu kesimpulan materi kita. Selanjutnya ya, materi kita selanjutnya nanti ya masih tetap yang sama ini ya. Tugas kamu yang belum siap nanti kita siapkan lagi di minggu depan ya dengan materi yang ini lagi. Baru setelah itu kamu siapkan baru kita nanti presentasikan masing-masing kelompok di depan. Nah, berarti kan masih ada waktunya. Yang belum siap tadi ya, siapkan lagi nanti minggu depan ya. Nah, minggu depan jangan nanti sekarang kamu siapkan, minggu depan aja nanti. Nah, minggu depan disiapkan. Nah, lalu nanti kita presentasikan nanti sekitar waktu tadi di awal tadi saya sampaikan 15 menit. Berarti kalau 15 menit presentasi kita nanti kita kurangi waktunya supaya nanti bisa semuanya dapat presentasi. Ya. Setelah itu nanti baru lagi kita ada namanya evaluasi. Nah, jadi evaluasi itu harus perlu bawa HP. Ya, bawa HP dan ada paketnya. Jangan bawa HP aja paket nggak ada, bahaya juga itu nanti nggak bisa kerja kamu. Karena kita nanti evaluasinya pakai Google Form. Nanti linknya akan Bapak bagikan, nanti kamu tinggal isi. Masing-masing, bukan per kelompok, itu individu ya. Nah, individu bukan kelompok. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini kita sudahi. Ya, mungkin ada kata-kata Bapak tadi yang menyinggung. Nah, ini kan Bapak juga mohon maaf ya, karena mungkin salah terlalu banyak ngomong nanti kan salah juga. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, itu nanti kegiatan kita itu kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan yang kedua nanti. Jadi untuk hari ini sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing, ya. Berdoa di dalam hati aja ya, berdoa di dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan mau istirahat boleh.